Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang hari ini meragukan hadis, dan hampir selalu nama yang pertama diserang adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya terlalu banyak meriwayatkan, katanya baru masuk Islam belakangan, katanya tidak mungkin hafal sebanyak itu. Tapi anehnya, tuduhan-tuduhan ini jarang dibahas dengan data, jarang dibuka dengan riwayat sahih, dan hampir tidak pernah dijelaskan dari awal sampai akhir. Video ini tidak akan membela dengan emosi, tidak akan mendramatisasi. Kita akan ikuti hidup Abu Hurairah secara runut, dari Yaman sampai Madinah, dari lapar di Sufah sampai menjadi rujukan umat, dengan satu standar riwayat sahih, tanpa cerita tambahan. Simak kisah ini sampai akhir, karena kalau Abu Hurairah runtuh, sebagian besar sunnah Nabi ikut dipertanyakan. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Kondisi awal dan sosok Abu Hurairah sebelum Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berasal dari kabilah Daus, sebuah kabilah besar di wilayah Yaman. Nama aslinya sebelum Islam diperselisihkan oleh para ulama, di antaranya Abdu Syam atau Abdu Amr. Dan perbedaan ini tidak berdampak pada substansi sejarahnya. Yang pasti, beliau tumbuh di lingkungan masyarakat Arab Yaman yang saat itu masih tenggelam dalam kemusyrikan, menyembah berhala, dan jauh dari risalah tauhid. Kabilah Daus dikenal keras kepala dalam menerima dakwah, bahkan termasuk kelompok yang lambat merespon ajakan Islam di fase awal. Abu Hurairah hidup sederhana sejak sebelum Islam. Beliau bukan bangsawan, bukan pedagang besar, dan tidak memiliki pengaruh sosial yang kuat. Kehidupannya keras, penuh keterbatasan, dan jauh dari kenyamanan. Namun dari fase inilah terbentuk karakter penting dalam dirinya, yaitu ketahanan hidup, kesabaran, dan ketajaman ingatan. Sejak usia muda, beliau terbiasa mengamati, mendengar, dan mengingat. Ini yang kelak menjadi pondasi besar dalam perannya sebagai perawi hadis. Julukan Abu Hurairah sendiri berasal dari kebiasaannya membawa anak kucing kecil ketika menggembala. Julukan ini diberikan setelah Islam dan akhirnya lebih masyhur daripada nama aslinya. Tidak ada indikasi bahwa beliau dikenal sebagai penyair, tokoh adat, atau orator sebelum Islam. Beliau adalah sosok biasa, tidak menonjol. Justru inilah yang membuat kisahnya jujur dan bersih dari kepentingan dunia. Pada masa itu, berita tentang seorang nabi di Mekah telah sampai ke Yaman. Namun, banyak yang menolaknya. Mayoritas kabilah Daus bersikap keras dan menutup diri. Abu Hurairah berada di tengah masyarakat seperti ini, hidup dalam tradisi lama tanpa cahaya wahyu. Hingga akhirnya Allah membuka jalan hidayah melalui seorang tokoh besar dari kabilahnya sendiri. Dari titik inilah arah hidup Abu Hurairah berubah total. Dari seorang pengembala miskin di Yaman menjadi salah satu penjaga terbesar sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perubahan besar dalam hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu terjadi ketika Tufail bin Amr ad-Dausi kembali ke Yaman setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Tufail bukan seorang sembarangan. Beliau adalah tokoh terpandang, cerdas, dan disegani di kabilah Daus. Awalnya beliau sendiri datang ke Mekah lalu bertemu Nabi, mendengar Al-Quran, dan langsung masuk Islam. Setelah itu beliau pulang dengan satu misi, menyampaikan Islam kepada kaumnya. Namun, dakwah di Daus tidak berjalan mulus. Mayoritas menolak, mengejek, bahkan menutup telinga. Tufail terus mengajak dengan sabar tanpa paksaan. Di tengah penolakan itulah, Abu Hurairah termasuk orang yang mendengar dengan jujur dan berpikir serius. Ketika Islam disampaikan kepadanya, beliau tidak berdebat panjang, tidak menunda, dan tidak mencari alasan.
Hatinya menerima kebenaran tauhid. Beliau pun masuk Islam dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan, bukan karena ikut-ikutan. Masuk Islamnya Abu Hurairah bukan peristiwa besar di mata manusia, tetapi besar di sisi dampaknya. Beliau tidak langsung dikenal, tidak langsung hijrah, dan tidak langsung bertemu Rasulullah. Beliau tinggal bersama kaumnya, mempelajari Islam sebisanya dari Tufail, dan menguatkan imannya di tengah lingkungan yang masih memusuhi dakwah. Ini fase sunyi tapi menentukan. Melihat kerasnya penolakan kaumnya, Tufail akhirnya kembali menemui Rasulullah dan mengadukan keadaan Daus. Nabi tidak mendoakan kebinasaan mereka, tetapi mendoakan hidayah. Doa ini kelak menjadi sebab datangnya gelombang hijrah dari Daus ke Madinah. Abu Hurairah termasuk yang paling awal memutuskan meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan kebiasaan lama, dan meninggalkan semua ikatan dunia demi bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan ini bukan keputusan ringan. Beliau tidak membawa harta, tidak memiliki keluarga di Madinah, dan tidak tahu apa yang menantinya. Tapi satu hal pasti, beliau ingin dekat dengan sumber ilmu, bukan sekedar menjadi muslim dari kejauhan. Dari sinilah langkah hijrahnya dimulai, langkah yang akan mengubah sejarah periwayatan hadis Islam selamanya. Hijrah terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah, bertepatan dengan ekspedisi Khaybar. Ini penting dicatat, Abu Hurairah masuk Islam belakangan dibanding banyak sahabat lain. Namun justru dari fase inilah perannya menjadi sangat besar. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Khaybar. Abu Hurairah menyusul dan bertemu Nabi di sana. Pertemuan pertama itu sederhana, tanpa seremoni, tanpa pengumuman. Beliau datang sebagai muslim baru yang tidak membawa apa-apa selain iman dan keinginan kuat untuk belajar. Sejak saat itu, beliau tidak berpisah dari Rasulullah kecuali jika ada uzur yang jelas. Berbeda dengan banyak sahabat muhajirin yang memiliki keahlian berdagang atau sahabat Ansor yang sibuk mengurus ladang, Abu Hurairah tidak punya kesibukan dunia. Beliau sengaja mengosongkan hidupnya untuk Rasulullah. Beliau sendiri mengakui bahwa para sahabat lain memiliki urusan harta, sementara dirinya cukup dengan perut yang lapar asalkan bisa duduk di majelis Nabi. Pernyataan ini diriwayatkan secara sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Di Madinah, Abu Hurairah tidak memiliki rumah, keluarga, atau penghasilan. Beliau kemudian tinggal bersama kelompok fakir muhajirin yang dikenal sebagai Ahlu Sufah. Mereka tinggal di serambi masjid, hidup dari sedekah, dan menghabiskan waktu untuk ibadah serta menuntut ilmu. Abu Hurairah termasuk yang paling konsisten hadir di majelis Rasulullah siang maupun malam. Sejak fase ini, pola hidup Abu Hurairah sudah jelas, mendengar, menghafal, dan menyampaikan. Beliau tidak mencatat hadis dengan tulisan, tetapi dengan ingatan yang terlatih dan perhatian penuh. Setiap ucapan Rasulullah baginya bernilai, tidak ada yang dianggap remeh. Inilah awal dari kedekatan intens yang kelak menjelaskan mengapa namanya menjadi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tinggal di Sufah berarti siap hidup dalam kekurangan yang nyata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjalani hari-harinya tanpa jaminan makan, tanpa pakaian layak, dan tanpa kepastian esok hari. Ia bukan sekali dua kali lapar, tetapi lapar yang berkepanjangan. Dalam riwayat sahih, beliau menceritakan pernah mengganjal perutnya dengan batu karena rasa lapar yang sangat. Bukan untuk pamer kesabaran, tapi sekedar agar bisa tetap berdiri dan mengikuti majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kondisi seperti itu, Abu Hurairah tetap hadir di masjid. Beliau duduk mendengarkan Nabi berbicara, meski tubuhnya lemah. Pernah suatu hari, beliau berdiri di jalan, bukan meminta-minta, tetapi berharap ada sahabat yang mengajaknya makan. Beliau menyebutkan ayat Al-Quran kepada para sahabat yang lewat, berharap mereka memahami isyaratnya.
Namun, kebanyakan tidak menangkap maksud tersebut. Hingga akhirnya Rasulullah sendiri memanggilnya dan membawanya masuk ke rumah. Dalam kisah susu yang diriwayatkan secara sahih, Rasulullah memintanya memanggil seluruh ahlu sufah untuk minum. Secara logika, Abu Hurairah tahu jatah itu tidak akan cukup. Namun, beliau taat. Beliau menyajikan satu persatu hingga semuanya kenyang. Dan beliau minum terakhir. Peristiwa ini bukan untuk menunjukkan karomah, tetapi menggambarkan bagaimana Rasulullah mendidik sahabatnya dalam keimanan dan ketundukan. Sementara Abu Hurairah belajar langsung melalui pengalaman nyata. Fase lapar ini tidak membuat Abu Hurairah menjauh dari ilmu. Justru sebaliknya, beliau semakin melekat. Beliau tidak pernah mengeluh, tidak pernah meninggalkan majelis, dan tidak pernah mencari jalan pintas dunia. Dalam banyak riwayat, beliau menegaskan bahwa sebab dirinya banyak meriwayatkan hadis adalah karena beliau selalu bersama Rasulullah saat sahabat lain tidak ada. Ini pengakuan faktual, bukan pembelaan diri. Ahlu sufah bukan kelompok pemalas, dan Abu Hurairah bukan pengangguran. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan dunia agar Islam terjaga. Dari tempat sempit di serambi masjid inilah Abu Hurairah mengumpulkan bekal terbesar dalam hidupnya, yaitu hafalan sunnah Nabi yang kelak menjadi rujukan umat hingga hari ini. Sejak menetap di Sufah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu hampir tidak pernah berpisah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengikuti Nabi dalam berbagai keadaan, di masjid, di perjalanan, di rumah para sahabat, dan dalam majelis umum. Kedekatan ini bukan karena kedudukan khusus, tetapi karena konsistensi hadir. Ketika Rasulullah berbicara, Abu Hurairah ada. Ketika beliau menjelaskan hukum, Abu Hurairah mendengar. Ketika sahabat lain sibuk dengan urusan keluarga dan harta, Abu Hurairah tetap bersama Nabi. Beliau sendiri menjelaskan sebab utama banyaknya hadis yang beliau riwayatkan. Dalam riwayat sahih, Abu Hurairah berkata bahwa saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin sibuk berdagang dan saudaranya dari kalangan ansor sibuk mengurus ladang. Sementara dirinya selalu bersama Rasulullah, cukup dengan mengisi perut sekedarnya. Pernyataan ini terekam jelas dalam Sahih Al-Bukhari dan menjadi penjelasan paling objektif tentang posisinya. Abu Hurairah tidak memilih hadis, tidak memilah peristiwa. Beliau mencatat semuanya dalam ingatan, baik hukum, nasihat, kisah, maupun penjelasan ringan Rasulullah. Semuanya beliau dengar langsung. Beliau tidak meriwayatkan sesuatu yang tidak beliau dengar dan tidak menyampaikan sesuatu yang beliau ragukan. Ketika tidak yakin, beliau diam. Sikap ini dikenal oleh para sahabat dan diakui oleh para ulama setelahnya. Kedekatan ini juga diuji. Tidak semua orang memahami pilihan hidup Abu Hurairah. Ada yang melihatnya hanya sebagai orang fakir yang selalu berada di sekitar Nabi. Namun, waktu membuktikan bahwa pilihannya bukan tanpa arah. Dari kedekatan inilah, ribuan hadis sampai kepada umat. Bukan karena beliau ingin dikenal, tetapi karena beliau ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan niat yang lurus. Hubungan Abu Hurairah dengan Rasulullah bukan hubungan formal. Nabi mengenalnya, memanggilnya, dan berbicara langsung kepadanya. Interaksi ini kelak mengantarkan pada satu peristiwa penting yang menjadi titik balik besar dalam sejarah periwayatan hadis. Pada suatu kesempatan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengadukan langsung kepada Rasulullah bahwa beliau sering mendengar banyak hadis, namun khawatir tidak mampu menjaga semuanya dengan sempurna. Beliau tidak menyalahkan ingatan, tidak pula menuduh keadaan. Beliau jujur dan meminta bimbingan. Rasulullah menanggapi dengan tindakan, bukan sekedar nasihat. Dalam riwayat sahih yang diriwayatkan Al-Bukhari, Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk membentangkan kainnya. Setelah itu, Rasulullah menyampaikan doa, lalu memerintahkan Abu Hurairah untuk mengumpulkan kain tersebut ke dadanya. Sejak peristiwa itu, Abu Hurairah menegaskan bahwa beliau tidak pernah lupa satu hadis pun yang beliau dengar dari Rasulullah. Pernyataan ini bukan klaim kosong, tetapi fakta
yang diuji oleh waktu dan diterima oleh para ulama hadis. Dampak doa ini terlihat jelas setelahnya. Abu Hurairah mampu menyampaikan hadis secara konsisten dengan lafaz yang stabil dan tanpa kontradiksi. Riwayat-riwayatnya diperiksa, dibandingkan, dan diuji oleh generasi setelahnya. Tidak ditemukan pola kelalaian atau kekacauan hafalan sebagaimana yang sering terjadi pada perawi lemah. Inilah sebab utama mengapa para ahli hadis menempatkan Abu Hurairah pada posisi yang sangat tinggi dalam ilmu periwayatan. Doa ini juga menjelaskan perbedaan antara Abu Hurairah dan sahabat lain. Bukan karena sahabat lain kurang mulia, tetapi karena peran mereka berbeda. Allah menakdirkan Abu Hurairah sebagai penjaga hafalan sunnah. Beliau tidak menulis, tidak mengikat hadis dengan catatan, tetapi dengan ingatan yang kuat dan pengulangan yang konsisten. Setiap hadis beliau sampaikan sebagaimana beliau dengar, tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Sejak saat itu, Abu Hurairah semakin berhati-hati. Beliau sadar bahwa apa yang beliau simpan adalah amanah besar. Beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu dan tidak meriwayatkan kecuali dari Rasulullah. Fase ini menjadi dasar utamanya yang menjelaskan mengapa namanya kelak paling sering muncul dalam kitab-kitab hadis sahih dan mengapa para ulama sepakat menerima riwayat-riwayatnya. Seiring berjalannya waktu dan meluasnya riwayat hadis, nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu mulai sering disebut. Dari sinilah muncul pertanyaan dan kritik, terutama dari orang-orang yang heran, mengapa Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak daripada sahabat yang lebih dahulu masuk Islam. Kritik ini bukan datang dari para ahli hadis, tetapi dari sebagian orang yang tidak memahami latar belakang dan metode periwayatan. Abu Hurairah tidak menghindar dari pernyataan tersebut. Beliau menjawabnya secara terbuka dan faktual. Dalam riwayat sahih, beliau menjelaskan bahwa para sahabat muhajirin sibuk dengan perdagangan, sementara para sahabat ansor sibuk dengan ladang mereka. Adapun dirinya selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadiri majelis yang tidak dihadiri orang lain. Penjelasan ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan diterima luas oleh para ulama. Beliau juga menegaskan bahwa beliau tidak meriwayatkan hadis dari dirinya sendiri. Semuanya yang beliau sampaikan bersumber langsung dari Rasulullah. Beliau bahkan menyebutkan bahwa dirinya termasuk orang yang takut berdusta atas nama Nabi. Dalam beberapa riwayat, Abu Hurairah menangis ketika mengingat ancaman keras bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian, bukan keberanian tanpa batas. Kritik terhadap Abu Hurairah juga dijawab oleh para sahabat lain. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik mengetahui kedekatannya dengan Rasulullah dan tidak mengingkari periwayatannya. Bahkan banyak sahabat yang merujuk kepada Abu Hurairah dalam urusan hadis. Ini menjadi bukti bahwa kritik yang muncul tidak berdiri di atas penilaian sahabat besar, tetapi pada asumsi generasi belakangan. Para ulama hadis kemudian mengkaji riwayat-riwayat Abu Hurairah secara sistematis. Mereka meneliti sanad, membandingkan matan, dan menguji konsistensi hafalan. Hasilnya jelas, yaitu Abu Hurairah adalah perawi yang siqah, kuat hafalan dan jujur. Oleh karena itu, hadis-hadisnya memenuhi syarat masuk dalam kitab-kitab hadis sahih. Dengan jawaban yang tenang dan berbasis fakta, Abu Hurairah tidak membela diri secara emosional. Beliau cukup menjelaskan perannya dan membiarkan ilmu yang berbicara. Dari sinilah jelas bahwa banyaknya hadis yang beliau riwayatkan bukan kejanggalan, tetapi konsekuensi logis dari kedekatan, konsistensi, dan amanah ilmiah yang beliau pegang sejak awal. Setelah jelas posisinya sebagai perawi utama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga hadis dengan metode yang ketat. Beliau tidak menyampaikan hadis secara serampangan dan tidak berbicara di luar apa yang beliau dengar langsung dari Rasulullah. Prinsipnya sederhana, mendengar, menghafal, lalu menyampaikan apa adanya. Beliau tidak menambahkan penjelasan pribadi ke dalam lafadz hadis.
Dan jika ragu terhadap satu redaksi, beliau memilih diam. Abu Hurairah tidak menulis hadis, namun beliau mengulanginya secara konsisten. Beliau menghadiri majelis, menyimak dengan penuh perhatian, lalu mengulang hafalannya di waktu senggang. Pengulangan inilah yang memperkuat ingatannya. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa beliau sering mengulangi hadis di malam hari. Ini bukan kebiasaan ringan, tetapi disiplin yang berkelanjutan. Beliau juga membatasi sumber periwayatan. Abu Hurairah hampir seluruhnya meriwayatkan langsung dari Rasulullah. Jika beliau meriwayatkan dari sahabat lain, beliau menyebutkannya secara jelas. Ini penting dalam ilmu sanad, karena kejelasan sumber inilah para ulama hadis mudah menelusuri dan memverifikasi riwayat-riwayatnya. Dalam menyampaikan hadis, Abu Hurairah tidak memilih audiens tertentu. Beliau menyampaikan kepada sahabat, tabi'in, dan penuntut ilmu yang datang kepadanya. Namun beliau tetap selektif. Tidak semua orang beliau beri hadis dalam jumlah banyak. Beliau menilai kesiapan pendengar, sebagaimana nasihat Rasulullah agar berbicara sesuai kadar pemahaman manusia. Abu Hurairah juga dikenal sangat berhati-hati terhadap makna hadis. Beliau tidak suka menafsirkan hadis dengan pendapat pribadi. Jika ditanya tentang makna yang beliau tidak dengar langsung penjelasannya dari Rasulullah, beliau menjawab, "Aku tidak tahu." Sikap ini dicatat oleh para tabi'in dan menjadi bukti kejujuran ilmiahnya. Metode inilah yang membuat hadis-hadis Abu Hurairah bertahan kuat lintas generasi. Tidak berubah lafadznya, tidak rancu maknanya, dan tidak terkontaminasi pendapat pribadi. Beliau menjaga amanah itu hingga akhir hidupnya, sadar bahwa setiap kata yang beliau sampaikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak berhenti menjalankan perannya. Justru pada fase inilah tanggung jawabnya semakin besar. Sunnah Nabi harus dijaga dan disampaikan kepada generasi yang tidak lagi melihat beliau secara langsung. Abu Hurairah memahami hal ini dan mengambil posisi sebagai pengajar, bukan penguasa. Beliau menetap di Madinah dan membuka majelis hadis. Para sahabat dan tabi'in datang untuk mendengar langsung riwayat darinya. Beliau menyampaikan hadis dengan kehati-hatian yang sama seperti ketika Rasulullah masih hidup. Tidak tergesa, tidak berlebihan, dan tidak mencampur hadis dengan pendapat pribadi. Setiap riwayat disampaikan sebagaimana beliau dengar, dengan penekanan pada kejujuran sanad. Pada masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah tetap aktif meriwayatkan hadis. Beliau tidak mengisolasi diri, tetapi juga tidak mengejar kedudukan. Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan tentang sunnah Nabi, namanya menjadi rujukan. Banyak sahabat besar yang mengetahui kapasitasnya dan tidak mengingkari riwayatnya. Abu Hurairah juga dikenal sangat takut salah dalam menyampaikan hadis. Dalam beberapa riwayat, beliau pernah berkata bahwa jika bukan karena 2 ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menyampaikan ilmu, beliau tidak akan meriwayatkan hadis sebanyak itu. Ucapan ini menunjukkan bahwa dorongannya adalah kewajiban agama, bukan keinginan pribadi. Beliau juga membatasi diri dari berdebat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, Abu Hurairah tidak memaksakan riwayatnya. Beliau menyampaikan apa yang beliau tahu dan menyerahkan selebihnya kepada para ulama dan sahabat lain. Sikap ini membuatnya diterima luas dan terhindar dari konflik yang tidak perlu. Dengan peran ini, Abu Hurairah menjadi penghubung utama antara generasi sahabat dan tabi'in. Tanpa dirinya, banyak sunnah Nabi tidak sampai secara utuh. Beliau menjalankan peran itu dalam kesederhanaan, tanpa panggung besar, tetapi dengan dampak yang sangat luas bagi umat Islam. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hurairah tidak hanya dikenal sebagai perawi hadis, tetapi juga dipercaya memegang amanah publik. Sayyidina Umar mengangkatnya sebagai gubernur di Bahrain. Pengangkatan ini bukan tanpa pertimbangan. Sayyidina Umar dikenal sangat ketat dalam memilih pejabat dan tidak memberi jabatan kecuali pada orang yang beliau nilai amanah. Selama menjabat, Abu Hurairah menjalankan tugas administratif sebagaimana pejabat lain.
Namun, setelah beberapa waktu, Sayyidina Umar memanggilnya kembali ke Madinah dan melakukan audit harta. Ini adalah kebijakan umum Sayyidina Umar, bukan tindakan khusus karena kecurigaan pribadi. Dalam riwayat yang sahih, Sayyidina Umar menanyakan asal-usul harta Abu Hurairah. Abu Hurairah menjawab dengan jelas bahwa harta tersebut berasal dari gaji, hadiah yang halal, dan hasil usaha yang sah. Sayyidina Umar menerima penjelasan tersebut dan tidak menjatuhkan hukuman apapun. Bahkan setelah itu, Sayyidina Umar kembali menilai Abu Hurairah sebagai orang yang amanah dalam agama. Beliau hanya menasehatinya agar tidak terlalu sibuk dengan jabatan dan lebih fokus pada ilmu. Abu Hurairah menerima nasihat itu tanpa membela diri dan tanpa keberatan. Setelah peristiwa tersebut, Abu Hurairah tidak mengajar jabatan lagi. Beliau lebih memilih kembali ke Madinah dan melanjutkan perannya sebagai pengajar hadis. Sikap ini menunjukkan bahwa jabatan bukan tujuan hidupnya. Ketika diberi amanah, beliau jalankan. Ketika diminta mundur, beliau terima. Peristiwa ini juga menjadi bantahan terhadap tuduhan yang menyebut Abu Hurairah mengejar dunia. Jika benar demikian, Sayyidina Umar tidak akan mempercayainya sejak awal, dan para sahabat tidak akan menerima riwayatnya setelah itu. Fakta sejarah menunjukkan sebaliknya. Integritas Abu Hurairah tetap terjaga, baik dalam urusan dunia maupun agama. Dari fase ini terlihat jelas bahwa Abu Hurairah bukan hanya kuat dalam hafalan, tetapi juga lurus dalam amanah. Beliau melewati ujian jabatan tanpa tercela, lalu kembali ke peran utamanya, menjaga dan menyampaikan sunnah Rasulullah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Abu Hurairah dikenal sangat takut kepada Allah. Beliau sering mengingatkan diri sendiri tentang hisab dan tanggung jawab di akhirat. Ketika menyampaikan hadis, wajahnya berubah dan suaranya menurun. Bukan karena ingin terlihat alim, tetapi karena beliau sadar bahwa setiap hadis yang beliau ucapkan akan dimintai pertanggungjawaban. Beliau pernah berkata bahwa beliau lebih takut salah dalam satu hadis daripada kehilangan dunia seluruhnya. Abu Hurairah juga tidak dikenal sebagai orang yang banyak berbicara di luar ilmu. Beliau tidak gemar berdebat, tidak mengejar popularitas, dan tidak memaksakan pendapat. Jika ditanya sesuatu yang tidak beliau dengar langsung dari Rasulullah, beliau memilih diam atau mengatakan tidak tahu. Sikap ini dicatat oleh murid-muridnya dan menjadi ciri khas keilmuannya. Dalam kehidupan sehari-hari, Abu Hurairah tetap bergaul dengan masyarakat. Beliau tidak mengasingkan diri, tetapi juga tidak larut dalam urusan dunia. Beliau makan sekedarnya, berpakaian sederhana, dan memanfaatkan waktunya untuk mengajar. Banyak tabi'in meriwayatkan bahwa majelis Abu Hurairah dipenuhi nasihat singkat, hadis, dan peringatan tentang akhirat tanpa cerita berlebihan. Zuhud Abu Hurairah bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Beliau menggunakan dunia sebatas kebutuhan, bukan tujuan. Sikap inilah yang membuat ilmunya bersih dari kepentingan dan riwayatnya diterima oleh berbagai kalangan. Dengan kehidupan seperti ini, Abu Hurairah menjaga konsistensi antara ilmu dan amal. Beliau tidak hanya meriwayatkan sunnah Nabi, tetapi juga berusaha hidup sesuai dengannya. Dari sini terlihat bahwa kekuatan Abu Hurairah bukan hanya pada hafalan, tetapi juga pada kejujuran dan ketakwaan yang menyertai ilmunya. Pada fase akhir hidupnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berperan sebagai rujukan utama bagi generasi tabi'in. Majelisnya di Madinah menjadi tempat belajar hadis yang ramai dan terjaga. Beliau tidak mengajar dengan metode cerita panjang, tetapi menyampaikan hadis secara langsung, jelas, dan terbatas pada apa yang beliau ketahui secara pasti dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tokoh besar tabi'in yang mengambil hadis darinya. Di antaranya Sa'id bin Al-Musayyib, salah satu fuqaha Madinah yang paling kuat hafalannya. Ada pula Muhammad bin Sirin, yang dikenal sangat ketat dalam menerima riwayat. Selain itu, Az-Zuhri termasuk yang meriwayatkan hadis melalui jalur Abu Hurairah. Nama-nama ini penting karena mereka dikenal kritis dan tidak mengambil ilmu dari perawi yang bermasalah. Kesinambungan sanad dari Abu Hurairah terjaga dengan baik. Murid-muridnya mencatat dari siapa mereka mendengar,
kapan, dan dalam konteks apa. Riwayat-riwayat Abu Hurairah tersebar melalui banyak jalur, bukan satu atau dua jalur saja. Ini membuat hadis-hadisnya kuat dari sisi sanad dan mudah diverifikasi oleh para ahli hadis. Abu Hurairah juga tidak membedakan murid berdasarkan status. Selama seseorang serius menuntut ilmu dan menjaga adab, beliau menyampaikan hadis kepadanya. Namun beliau tetap menjaga kualitas. Tidak semua hadis beliau sampaikan sekaligus. Beliau menyesuaikan dengan kapasitas pendengar, sebagaimana beliau pahami dari bimbingan Rasulullah. Melalui murid-murid inilah, hadis-hadis Abu Hurairah masuk ke dalam kitab-kitab besar. Para imam hadis seperti Malik, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim menerima riwayat Abu Hurairah melalui jalur-jalur yang jelas dan terpercaya. Tidak ada keterputusan sanad dan tidak ada indikasi rekayasa. Dengan demikian, peran Abu Hurairah tidak berhenti pada hafalan pribadi. Beliau memastikan sunnah Nabi berpindah dari generasi sahabat ke generasi tabi'in secara utuh. Inilah yang menjadikan namanya terus hidup dalam disiplin ilmu hadis hingga hari ini. Setelah menjalani hidup panjang dalam ilmu dan amanah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat di Madinah. Tahun wafatnya disebutkan oleh para ulama antara 57 hingga 59 Hijriah. Dengan pendapat yang paling masyhur pada tahun 59 Hijriah. Perbedaan ini tidak mempengaruhi substansi sejarahnya. Beliau wafat di kota yang menjadi saksi utama pengabdiannya kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjelang wafat, Abu Hurairah tidak dikenal meninggalkan pesan duniawi. Beliau tidak mewariskan kekayaan besar dan tidak meninggalkan jabatan. Yang beliau tinggalkan adalah ilmu. Riwayat menyebutkan bahwa beliau berdoa agar dipertemukan kembali dengan Rasulullah dan berharap amalnya diterima oleh Allah. Doa ini mencerminkan fokus hidupnya sejak awal hingga akhir. Para sahabat dan tabi'in memberikan penilaian yang jelas terhadap Abu Hurairah. Beliau dikenal sebagai perawi yang siqah, kuat hafalan dan jujur. Tidak ada satupun imam hadis yang meragukan keadilannya. Bahkan ketika hadis-hadisnya diuji secara ketat, para ulama menemukan konsistensi yang tinggi dalam lafadz dan makna. Ini menjadi standar emas dalam ilmu hadis. Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hafal hadis pada masanya. Pernyataan ini bukan pujian emosional, tetapi kesimpulan ilmiah dari penelitian sanad dan matan. Imam Ahmad dan para ahli hadis setelahnya juga menempatkan Abu Hurairah dalam jajaran perawi paling terpercaya. Dengan wafatnya Abu Hurairah, umat Islam kehilangan seorang penjaga besar sunnah. Namun perannya tidak berhenti dikubur. Hadis-hadisnya terus hidup, diajarkan, diteliti, dan diamalkan. Setiap kali sunnah Nabi dibaca dan dipahami, nama Abu Hurairah tercatat dalam rantai sanad sebagai salah satu pilar utama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.